warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida dengan nomor NIM 2520104. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul menurut bahasa itu berarti sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Asbabun nuzul atau juga yang dimaksud dengan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an, di sini yang dimaksudkan dengan sebab-sebab ayat secara khusus yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Qur'an tersebut. Sedangkan menurut istilah Subhi Asali memberikan definisi asbab an-nuzul sebagai sesuatu yang dengan sebabnya turun ayat atau ayat yang mengandung sebab itu, atau memberikan jawaban sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab tersebut. Memberikan pengertian bahwa sebab turun suatu Al-Quran ayat ada kalanya terbentuk peristiwa, ada kalanya terbentuk pertanyaan. Suatu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberikan jawaban tertentu terhadap pertanyaan tertentu. Ungkapan asbabun nuzul merupakan bentuk irfah dari kata asbab dan nuzul secara terminologi. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama itu diantaranya yang pertama menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atas sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada dasar peristiwa itu terjadi. Dan selanjutnya ada As-Sabuni. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya merupakan peristiwa sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yang mengimani sholat dalam keadaan mabuk. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Dan selanjutnya yaitu tentang cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau juga disebut dengan rasio. Tidak lain mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung oleh orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami asbabun nuzul. Lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau lainnya. Dengan catatan pengetahuan mereka itu diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Jadi dapat dikatakan kalau sahih itu adalah suatu yang nyata, suatu yang benar, adanya kenyataannya. Asbabun nuzul ada peristiwa jadi pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk mengetahui selain berdasarkan riwayatan. Berdasarkan keterangan di atas, maka asbabun nuzul yang diriwayatkan dari seorang sahabat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung oleh riwayat lain. Adapun asbabun nuzul dengan hadis mursal, riwayat seperti ini tidak diterima kecuali senadanya sahih dan dikuatkan hadis mursal lainnya. Biasanya ulama menggunakan lapas-lapas yang tegas dalam penyampaiannya seperti sebab turun ayat ini begini atau dikatakan di belakang suatu riwayat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materinya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 25280. Saya ingin melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi, yaitu macam-macam asbab al-nuzul. Secara garis besar, asbab al-nuzul dibagi menjadi dua macam, yakni dalam bentuk peristiwa dan bentuk pernyataan. Adapun dalam bentuk peristiwa dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran seperti perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dan suku ras dan segolongan dari suku Khazraj. Peristiwa ini timbul dari titik-titik yang ditiupkan orang-orang Yahudi. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius seperti peristiwa seorang yang mengimani sholat sedang dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surat Al-Quran. Yang ketiga, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan seperti persesuaian Umeren Tuan Ket bin Khattab dengan ketentuan ayat Al-Quran. Dalam sejarah ada beberapa harapan Umar yang dikemukakan kepada Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat yang dikandungnya sesuai dengan harapan-harapan Umar tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Muhammad NIM 2586 akan melanjutkan hasil makalah kami yang nomor D. D. Kegunaan asbab al-nuzul. Al-Zalghani dan As-Sayuti menyiarkan adanya berpendapat bahwa mengetahui asbab an-nuzul merupakan hal yang sia-sia dalam memahami Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa mencoba memahami Al-Quran dalam meletakkan ke dalam konteks waktu tertentu. Namun, keberatan seperti ini tidaklah berdasar, tidak mungkin menguniversalkan pesan Al-Quran di luar masa dan tempat pewahyuan kecuali melalui pemahaman yang semestinya terhadap makna Al-Quran dan dalam konteks kesejahteraannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejahteraan yang terakumulasi dalam riwayat-riwayat asbab an-nuzul merupakan suatu hal yang mutlak memahami pesan-pesan Al-Quran. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan asbab an-nuzul sangat menolong dalam menginterpretasi Al-Quran. Ungkapan senada dikemukakan oleh Ibnu Dagi Alat. Penjelasan terhadap asbab an-nuzul merupakan metode yang kondusif untuk menginterpretasi makna-makna Al-Quran. Urgensi pengetahuan akan asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran diperlihatkan oleh para ulama salaf, ternyata mendapat dukungan dari para ulama khalaf. Menarik untuk dikaji adalah pendapat Fazlur Rahman yang menggambar Al-Quran sebagai puncak dari segala gunung es. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.